Halo kawan, salam sukses, salam bahagia. Halo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tri Adi Dharma Putra dari SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School. Izinkan saya menyampaikan hasil demonstrasi kontekstual pada modul 1.4, budaya positif, khususnya dalam proses penerapan segitiga restitusi. Dalam proses demonstrasi kontekstual ini nanti akan disampaikan dua kasus terkait langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Namun sebelum itu mari kita membahas dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Demikian disampaikan oleh Donny Goosen pada tahun 2004. Lalu tentang restitusi itu sendiri, kita harus memahami bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi juga adalah sebuah tawaran dan bukan sebuah paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid pada yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita perlu memahami langkah-langkah dalam restitusi, maka dikenal sebuah segitiga restitusi yang di dalamnya terlibat tiga hal, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan kebajikan. Nah, nanti kami berikan beberapa video kasus, dua kasus terkait langkah-langkah penerapan segitiga restitusi, yang di dalamnya tentu akan mencirikan terkait menstabilkan identitas, terkait validasi tindakan yang salah, serta bagaimana menanyakan keyakinan. Berikut adalah video kasus pertama terkait siswa yang melakukan perundungan pada siswa lain, bagaimana kami menyampaikan restitusi kepada siswa yang memiliki masalah ini. Silakan disimak videonya. Nin, Papa ada yang pengen diobrolin nih sama Nindi. Ini masalahnya cukup serius, terjadi di sekolah kita. Bapak dengar kamu terlibat kasus perundungan ya terhadap seorang teman sekelas kita. Bisa jelasin apa yang terjadi, Bapak? Ya. Yang sebelumnya saya minta maaf Pak, saya terlibat dalam perundungan teman kelas saya tersebut. Oke, berarti benar ya terlibat ya. Sebenarnya Bapak nggak tertarik mencari siapa yang salah. Bapak pengen cari solusi nih terhadap permasalahan ini ya. Sekarang Bapak tanya deh, apa yang membuat Stabilkan Nindi identitas. melakukan perundungan itu? Apa ada masalah atau konflik yang belum terselesaikan mungkin? Pertama-tama sih saya merasa iri dan cemburu terhadap teman kelas saya karena prestasinya dia tuh banyak. Dan saya ingin membuat dia merasa risih gitu, tidak nyaman. Oke. Berarti paham nih Bapak nih kenapa Nindi melakukan hal itu ya. Bapak Validasi juga tindakan paham salah. sebenarnya kenapa ada perasaan cemburu dan iri itu muncul ya di hati Nindi. Cuma memang Bapak juga paham ada alasan lah kenapa Nindi melakukan perundungan itu. Jadi kan tindakan itu merugikan ya Nindi ya. Nah, menurut Nindi bagaimana nih Nindi bisa menyelesaikan masalah ini menurut Nindi? Yang sebenarnya yang saya bisa lakukan salah satunya ya meminta maaf secara langsung kepada dia, Kepada semua dia, dan kepada apapun teman sekelasnya. sekelasnya. Atas keyakinan. perbuatan yang saya lakukan, dan saya berjanji akan menghormati apapun yang dia lakukan. Terima kasih ini Bapak atas permintaan maafnya dari Nindi. Namun kita juga harus berpikir nih bagaimana Nindi bisa mengembalikan kerugian nih atas apa yang telah terjadi akibat tindakan Nindi kan. Nah menurut Nindi apa tuh yang bisa dilakukan tuh untuk mengembalikan kerugian itu? Mungkin walaupun nggak banyak, saya tetap mendukung apapun yang dilakukan, baik proyek atau tugas-tugas yang dia lakukan. Entah dalam bentuk support ataupun bantuan yang sekiranya dia perlukan. Oke, berarti kan itu udah langkah yang baik ya. Nah, Bapak juga pengen nih berpikir tentang bagaimana nanti kedepannya bisa menghindari tuh melakukan perundungan lagi ya di masa depan.
Kira-kira apa nih yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak terlibat lagi nih dalam kasus-kasus seperti ini? Ya, saya seharusnya lebih baik menghargai pendapat, tidak mudah terpancing emosi sih. Karena yang lalu saya sempat terpancing emosi dan iri ya, karena rasa iri tersebut. Bagus ya, berarti sudah menyadari hal itu. Bapak juga senang kamu bisa berpikir tentang solusi tentang permasalahan ini. Sekarang udah merasa lebih baik nggak udah ngobrol seperti ini? Saya merasa lega Pak, kayak ada yang hilang dari masa. Oke, kalau lega berarti ada komitmen ya untuk berubah ya. Oke, jadi Bapak ucapkan terima kasih ke Nindi sudah mau ngobrol dengan Bapak. Kita akan catat nih kesepakatan kita tentang Nindi mau berubah, tentang Nindi mau tidak lagi melakukan kesalahannya ya, dan harus memenuhi janjinya ya. Ya, insya Allah saya berkomitmen Pak. Oke, sama ya. Jadi kalau ada bantuan atau ada masalah apa-apa, Nindi ngobrol dan jangan ragu untuk menghubungi Bapak ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran untuk Nindi dan semua yang tadi disampaikan mohon untuk dilakukan. Nah, itu adalah kasus yang pertama. Selanjutnya kasus yang kedua adalah kasus bagaimana kami menyelesaikan permasalahan siswa yang kabur dari sekolah dengan juga menerapkan langkah-langkah restitusi. Berikut adalah videonya. Ya, selamat pagi Nindi. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Ya, oke. Nih Bapak pengen ngobrol nih sama Nindi tentang sebuah masalah yang cukup serius. Nggak apa-apa ya? Kita obrolin ya. Kita ada yang masalah yang terjadi di sekolah kita. Nah, Bapak mendengar sesuatu nih tentang Nindi. Bapak dengar bahwa Nindi kemarin kabur ya dari sekolah ya, tanpa izin pula. Nah, Nindi bisa nggak menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya? Coba ke Bapak, coba jelaskan. Alasan saya kabur Pak, sebelum saya minta maaf Pak, karena di sekolah ini saya merasa agak stres. Oh ya. Dan membuat tidak nyaman karena kegiatannya akhir-akhir ini di sekolah ini padat. Jadi saya memilih untuk keluar, kabur, mencari suasana yang padat. Oke. Bapak sebenarnya nggak tertarik sih bicara siapa yang salah ya, tapi Bapak pengen cari solusi nih dari masalah ini tentang Nindi kabur nih tanpa izin. Bapak paham bahwa tugas-tugas sekolah itu padat dan bahkan bisa menimbulkan stres tadi seperti apa yang dikatakan. Validasi tindakan yang salah. Tapi kan kabur itu bukan solusi ya, bukan solusi yang tepat. Dan tindakan kabur itu nih itu sangat merugikan, gitu ya. Jadi merugikan untuk siapa? Untuk diri Nindi juga untuk sekolah. Nah, menurut Nindi nih Bapak tanya, menurut Nindi kita bisa nggak menyelesaikan persoalan ini? Saya insya Allah bisa sih Pak, cuman sebelumnya saya meminta maaf terutama untuk sekolah dan keluarga saya yang khawatir, dan saya berjanji untuk tidak mengulangi hal tersebut, yaitu kabur dari sekolah. Oh, berarti berusaha ya untuk tidak kabur sekolah lagi ya. Oke, pertama Bapak ucapkan terima kasih nih atas permintaan maaf Nindi. Berarti Nindi mau mengakui kesalahan Nindi. Bapak paham kenapa Nindi melakukan hal itu, dan Bapak juga ya sedikit banyak mengerti lah ya kenapa Nindi juga merasa nggak nyaman, merasa stres, ya ada akhir-akhir ini karena tugas yang padat dan seterusnya. Namun nih kita juga harus nih memikirkan bagaimana kamu bisa mengembalikan hal yang atau kerugian ya yang telah terjadi akibat tindakan Nindi. Nah, menurut Nindi nih, apa nih yang bisa Nindi lakukan nih untuk mengembalikan kerugian itu? Menanyakan keyakinan. Yang bisa saya lakukan sih saya mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dan proyek-proyek yang guru-guru saya lakukan saya ikutkan. Oke, ada lagi yang bisa dilakukan? Dan pastinya saya ingin meminta maaf kepada seluruh guru maupun teman kelas saya atas kegaduhan yang saya lakukan. Oke, ide yang bagus lah ya. Minta maaf itu ide yang bagus, dan bertanggung jawab juga itu ide yang bagus. Namun Bapak juga pengen Nindi berpikir juga bagaimana nanti ke depan agar tidak bisa atau menghindari tindakan seperti ini lagi ya, kabur lagi. Nah, bagaimana tuh Nindi agar nanti tidak melakukan tindakan yang sama lagi? Kira-kira seperti apa? Karena tugas yang padat, mungkin dari cara saya mengelola waktunya mungkin salah. Itu yang mesti saya perbaiki, dan
Pasti lebih menanyakan mengalihkan keyakinan. stres saya ini kepada kegiatan yang lebih baik. Oke, bagus lah. Jadi udah punya solusi ya. Iya. Itu jadi Bapak juga senang lah Nindi bisa berpikir seperti itu dan bisa mencari solusi untuk masalah ini. Nah sekarang kalau sudah ngobrol seperti ini, Nindi lebih lega enggak? Lebih lega ya? Iya, terima kasih Pak, saya merasa lebih lega udah cerita ke Bapak. Oke ya, jadi terima kasih udah bisa ngobrol dengan Bapak. Setiap permasalahan kan harus kita komunikasikan dan kita cari solusinya ya. Nah saat ini Bapak akan mencatat nih apa yang kita sepakati tadi ini untuk berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, untuk mencari solusinya juga dan melakukan hal-hal yang tadi ini ingin lakukan ya seperti positif ya, seperti itu untuk memenuhi janji ini. Selanjutnya nanti kalau ada apa-apa, kalau Nindi butuh bantuan, jangan ragu untuk bicara sama Bapak ya. Semoga tidak terulang lagi dan semoga desain Nindi bisa jadi lebih baik lagi. Ya, Demikian 2 buah video terkait kasus, baik kasus terkait perundungan maupun kasus yang kabur dari sekolah, dan kedua-duanya diselesaikan dengan menggunakan langkah-langkah atau pendekatan restitusi. Tapi pada intinya kalau kita simpulkan, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan restitusi itu kita harapkan guru dapat memposisikan dirinya juga sebagai manajer dalam 5 peran kontrolnya, menjadi peran kontrol yang tertinggi, yaitu dengan mengajukan atau melakukan pendekatan-pendekatan, pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang pada akhirnya itu dapat membuat murid menjadi lebih mandiri, menjadi lebih percaya diri, dan lebih bertanggung jawab. Terima kasih, demikian demonstrasi kontekstual. Saya ucapkan semoga video ini bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya pamit, Triadi Dharma Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.